Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG untuk guru SD, dan ini merupakan bagian ke-6. Nah, seperti video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama di sini soalnya terdiri dari 10 soal. Berikutnya 10 soal ini ada 3 soal untuk pedagogik, kemudian ada 2 soal untuk kepribadian dan 5 soal untuk IPS. Dan tentunya mari kita berdiskusi apabila teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Nah, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, Ibu Dewi adalah guru IPS SD kelas 2. Berikut akan mengajarkan materi mengenai lingkungan sekolahku. Yang di sini ada mengajak siswa keluar ruangan, berikutnya ke ruangan kelas lainnya, berikutnya ke UKS, kemudian mengamati kebun di belakang sekolah. Nah, sekitar 45 menit kegiatan itu dilakukan. Anak-anak kembali diarahkan ke kelas. Langkah selanjutnya yang dilakukan siswa adalah A. Mendengarkan penjelasan guru tentang apa yang dilihat di lingkungan sekolah. Yang B. Melakukan tanya jawab tentang yang dilihat. Yang C. Menyebutkan nama ruangan di sekolah dan nama tumbuhan di sekolah. Sedangkan yang D. Diskusi kelompok untuk membuat kesimpulan tentang pengamatannya. Yang E. Menggambar salah satu objek yang diamati di lingkungan sekolah. Nah, kira-kira untuk soal nomor 1 ini jawaban yang benar yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini, pilihan yang tepat menurut saya adalah yang D. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Dewi ini bisa dikatakan adalah sebuah strategi juga, tapi ini biasanya lari dia ke sintaks sebuah model pembelajaran. Nah, tapi di sini tidak ada model pembelajaran yang disebutkan. Jadi setidaknya kita memprediksi nih kira-kira kegiatan selanjutnya yang tepat untuk yang dilakukan oleh Ibu Dewi ini seperti apa. Nah, di sini menurut saya yang tepat adalah yang D. Nah, teman-teman juga perlu memperhatikan soal semacam ini juga suka keluar, bahkan di bagian tengahnya itu terkadang ada kalimat rumpangnya. Kira-kira kegiatan apa yang diberikan kalimat rumpang seperti itu. Jadi ini teman-teman harus mempelajari sintaks sebuah model, karena pertanyaannya biasanya terkait dia juga dengan langkah-langkah dalam pembelajaran. Oke, di sini sedikit saja saya membahas tentang sintak. Jadi sintak merupakan fase atau tahap kegiatan dalam suatu pembelajaran, menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Nah, berikutnya di sini sebenarnya secara umum di RPP kita itu ada 3 tahap dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan ini kadang juga disebut sebagai kegiatan pembuka atau pijakan awal. Berikutnya adalah kegiatan inti. Nah, ini merupakan kegiatan pokok dalam proses pembelajaran, yaitu usaha membuat peserta didik menguasai materi pelajaran. Baru di sini adalah kegiatan penutup. Nah, sepengetahuan saya terkait dia dengan langkah-langkah dalam pembelajaran itu, biasanya kita suka menerapkannya di bagian kegiatan inti. Jadi model pembelajaran yang bisa kita terapkan di dalam satu RPP itu kadang kita terapkan sintaknya di dalam kegiatan inti. Jadi ini menurut persepsi saya, tapi ada juga beberapa teman yang berpendapat bahwa sintak dalam sebuah model itu juga bisa kita berikan gambarannya di pendahuluan pembelajaran. Jadi ini intinya adalah kita bisa menghafal sintak dalam beberapa model pembelajaran. Oke, next kita ke pertanyaan yang kedua atau soal yang kedua. Di sini ada KD, yaitu membuat hasil percobaan. Berikutnya ini ada indikator, yaitu sistematika penulisan, penggunaan bahasa, kelengkapan isi laporan. Nah, hasil laporan yang dibuat Ani memenuhi semua indikator. Nah, simpulan yang dapat diambil adalah A. Ani memahami benar sistematika penulisan laporan. Yang B adalah laporan hasil percobaan yang dibuat Ani cukup komunikatif. Yang C. Guru harus menumbuhkan motivasi menulis Ani. Yang D. Isi laporan percobaan Ani lengkap. Yang E. Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran kurang tepat. Nah, kira-kira nih jawaban yang tepat yang mana untuk soal nomor 2 ini? Oke,
Jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Ani memahami benar sistematika penulisan laporan. Nah, jadi untuk indikator tentunya harus bisa dicapai oleh istilahnya peserta didik kita, karena biasanya di indikator ini bakalan lari kita ke yang namanya tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran ini harus memang kita usahakan untuk bisa dikuasai oleh peserta didik. Nah, di sini ada beberapa option yang mungkin teman-teman juga bisa dikatakan menjebak, atau misalnya teman-teman akan memilih jawabannya. Yang pertama itu ada yang B, kemudian ada yang D. Nah, tapi kita kembali lagi ke indikatornya. Indikatornya adalah sistematika penulisan penggunaan bahasa dan kelengkapan isi laporan. Jadi apabila ketiga indikator ini, maksudnya komponen indikator ini terpenuhi oleh si Ani, otomatis ini berarti si Ani ini benar-benar tahu nih sistematika penulisan dalam sebuah laporan. Berarti bisa dikatakan guru yang mengajar di kelasnya Ani, khususnya ke Ani, berarti gurunya udah berhasil menerapkan model atau metode cara mengajarnya ke Ani. Oke, sekarang kita lihat sedikit untuk penguraiannya. Nah, indikator pencapaian kompetensi adalah penjabaran dari kompetensi dasar, yaitu berupa perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk melihat ketercapaian dari kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian suatu mata pelajaran. Nah, di sini apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan pembelajaran? Nah, jadi ketika kita belum melakukan yang namanya pembelajaran, sebaiknya kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama di sini adalah membuat persiapan terhadap situasi, kemudian membuat persiapan terhadap siswa yang akan dihadapi, mempersiapkan tujuan umum pembelajaran, mempersiapkan bahan pelajaran yang akan diajarkan, mempersiapkan metode mengajar yang akan digunakan, dan mempersiapkan alat penunjang pembelajaran, dan mempersiapkan teknik evaluasi. Jadi intinya sebenarnya administrasi kita sebagai guru itu harus lengkap terlebih dahulu sebelum kita menerapkan yang namanya proses pembelajaran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, untuk membangun perhatian siswa tentang konsep berbagai bangun datar, alat peraga matematika yang tepat adalah A. Lempengan tutup kaleng cat, yang B. Karet gelang, yang C adalah piring dengan berbagai ukuran, yang D adalah gambar berbagai segitiga di papan tulis, yang E adalah jam dinding. Nah, untuk soal nomor 3 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu karet gelang. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman memperhatikan soalnya, insya Allah nih bisa dikategorikan gampang. Karena ini konsep berbagai bangun datar, berarti ini terkait dia dengan berbagai macam bangun datar. Misalnya segitiga, segi empat, persegi panjang. Nah, kalau kita melihat optionnya ini lempengan tutup kaleng cat. Nah, kalau tutup kaleng cat itu kan hanya berbentuk lingkaran doang. Kemudian kalau karet gelang, nah karet gelang ini bisa kita main-mainkan, bisa kita buat segitiga, segi empat, persegi panjang, bahkan bisa juga dikatakan lingkaran juga bisa. Sedangkan piring dengan berbagai ukuran, nah piring kan bentuknya cuman satu bentuk doang yang paling umum. Jadi ini bukan jawabannya. Jadi gambar berbagai segitiga di papan tulis, ini kita gambar segitiga doang. Kan ini bangun datar itu bukan hanya segitiga saja kan. Nah, berikutnya jam dinding. Jam dinding paling dua variasi, ada yang kotak, ada yang lingkaran. Nah, jadi ini teman-teman silahkan memperhatikan soalnya lebih teliti supaya jawabannya tepat. Oke, sekarang kita lihat nih uraian singkatnya. Fungsi utama alat peraga itu sendiri adalah untuk memperjelas keabstrakan konsep yang diberikan oleh guru agar siswa mampu menangkap arti dari konsep abstrak tersebut. Hal ini akan lebih mudah menggunakan alat peraga. Berikutnya di sini ada beberapa alat peraga matematika mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama di sini memberikan motivasi pada siswa, berikutnya memperkenalkan, memperbaiki serta meningkatkan pengertian konsep dan fakta. Berikutnya tentunya mempermudah sesuatu yang abstrak. Nah, berikutnya di sini memberikan variasi pengajaran sehingga siswa tidak terlalu bosan dengan teori. Berikutnya efisiensi waktu dalam belajar mengajar karena siswa lebih mudah mengerti, mengembangkan suatu topik pembahasan, menunjangkan matematika di luar kelas untuk dapat menunjangkan penerapan matematika dalam keadaan yang sebenarnya. Next, kita ke soal nomor 4. Ini soal kepribadian.
Kepala sekolah memberikan himbauan agar setiap guru datang lebih awal 15 menit dari jam yang seharusnya dan meninggalkan sekolah dilebihkan 1 jam dari yang seharusnya selama 2 minggu untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sebagian guru menentang himbauan kepala sekolah. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mengikuti rekan sejawat yang melakukan protes. Yang B. Mematuhi himbauan kepala sekolah karena merasa hal tersebut untuk kebaikan bersama. Yang C. Mematuhi himbauan tersebut bila waktu saya memungkinkan. Yang D. Mengadakan pendekatan personal untuk mengajak rekan sejawat mematuhi himbauan kepala sekolah karena merasa hal tersebut untuk kemajuan bersama. Sedangkan yang E di sini mengikuti suara terbanyak dari rekan sejawat. Nah, kira-kira untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, jadi yang tentunya kita berusaha kalau di kepribadian itu berusaha untuk mencari poin yang lebih banyak. Jadi menurut saya yang poin yang lebih banyak adalah yang D. Next kita ke soal nomor 5. Saat mengajar terjadi cekcok antara peserta didik yang kaya dengan peserta didik yang miskin dengan membawa-bawa isu perbedaan latar belakang status sosial, ekonomi, sehingga pembelajaran tidak dapat berlangsung untuk beberapa saat. Upaya yang dilakukan guru untuk melerainya adalah A. Meminta keduanya untuk ke petugas tata tertib di sekolah, sedangkan yang B di sini meminta berhenti dan menjauhkan tempat duduknya agar pelajaran dapat segera berlangsung kembali. Yang C. Memarahi keduanya dan menyatakan bahwa kalau tidak dapat berhenti percekcokannya akan disuruh keluar kelas. Yang D. Meminta keduanya diam agar pelajaran dapat segera berlangsung kembali dan mendialogkan percekcokan tersebut setelah pelajaran berlangsung. Yang E. Memarahi keduanya dan menyatakan bahwa kalau tidak dapat berhenti percekcokannya maka nilainya akan jelek di akhir semester. Nah, yang soal nomor 5 yang E ini kayaknya kita sering melakukan hal semacam ini ya, tapi ini bukan jawaban yang tepat ya. Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu meminta keduanya diam ketika proses pembelajaran mulai dan kita kembali mendialogkannya setelah pembelajaran berlangsung. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, perhatikan gambar. Nah, kegiatan pada gambar tersebut dapat dikategorikan ekonomi maritim karena kegiatan usahanya A. Mencakup budidaya kelautan, yang B. Mencakup jasa sektor kelautan, yang C. Mencakup eksploitasi hasil laut, yang D. Mencakup pengawetan hasil laut. Nah, untuk soal nomor 6 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu mencakup jasa sektor kelautan. Oke, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Di sini uraian singkatnya, tujuan pembangunan ekonomi maritim adalah menjadi kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas terutama sektor kemaritiman. Berikutnya di sini pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan, antaranya yang pertama ini pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan, yang kedua peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat kelautan lain yang berskala kecil. Sedangkan yang ketiga di sini adalah terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat adalah menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal ketujuh. Nah, soal ketujuh ini saya lupa untuk menganimasikan, tapi tidak apa-apa, kita baca nomor 7. Perhatikan gambar. Gambar tersebut menunjukkan hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia, yaitu A. Pengelolaannya dipengaruhi musim, yang B. Penggunaan teknologi sederhana, yang C. Benih tanaman kurang bermutu, yang D. Alih fungsi lahan pertanian. Nah, untuk soal nomor 7 ini kira-kira nih jawaban yang tepat yang mana? Oke, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu penggunaan teknologi sederhana. Nah, sekarang kita lihat nih uraiannya. Pertanian atau dalam kata lainnya adalah agrikultur. Ini adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
Di sini ada beberapa hambatan untuk mengembangkan agrikultur yang ada di Indonesia. Yang pertama, skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Berikutnya, keterbatasan modal. Berikutnya, ada teknologi yang sederhana. Berikutnya adalah dipengaruhi oleh musim. Berikutnya adalah keterbatasan ketenaga kerjaan. Berikutnya, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar yang rendah. Berikutnya adalah pasar hasil pertanian dikuasai pasar besar. Nah, jadi pertanyaan yang ada gambarnya itu kadang pertanyaannya model-model seperti ini ya ketika kita melakukan yang namanya PPG juga, UPPPG. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 8. Nah, di sini untuk soal nomor 8, perhatikan barang-barang berikut. Yang pertama nih ada sayur-sayuran, buah-buahan, kerajinan mebel, kayu gelondongan, pakaian. Nah, contoh produk agrikultur ditunjukkan oleh nomor A123, yang B124, yang C235, yang D adalah 3, 4, dan 5. Nah, kira-kira nih untuk soal nomor 8, jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah yang B, 1, 2, dan 4. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Uraian singkatnya di sini, produk agrikultur adalah produk yang dihasilkan dari hasil pertanian dan juga peternakan, sedangkan produk non-agrikultur adalah produk yang dihasilkan dari produk-produk non-pertanian, misalnya industri kertas, baja, tambang, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut uraian singkatnya. Jadi produk-produk agrikultur di sini ada tanaman pangan yang mencakup padi, jagung, singkong, kentang, ubi jalar, sayur-sayuran, buah-buahan, dan seluruh produk olahan dari tanaman pangan. Berikutnya di sini adalah perkebunan yang mencakup teh, coklat, kopi, karet, kelapa sawit, tebu, dan seluruh produk olahan dari perkebunan. Di sini ada produk agrikultur juga, kita tambah contohnya. Yang pertama ada padi, jagung, sayuran, buah-buahan, dan daging. Sedangkan produk non-agrikultur di sini ada papan, kemudian ada obat, tekstil, tinta, dan kertas. Oke, kita beralih ke soal nomor 9. Perhatikan ilustrasi berikut. Bawang merah merupakan salah satu komoditas pertanian di Indonesia yang memiliki harga jual tinggi. Komoditas pertanian tersebut dikembangkan banyak petani di daerah pegunungan. Akan tetapi, ketika musim hujan tiba, petani bawang di Indonesia sering mengalami kerugian. Kondisi ini karena tingginya curah hujan di Indonesia menyebabkan banyak tanaman bawang busuk. Hambatan pengembangan agrikultural di Indonesia berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Modal yang dimiliki petani masih terbatas. Yang B. Teknologi yang digunakan masih sederhana. Yang C. Jenis tanaman pertanian masih dipengaruhi musim. Yang D. Harga produk pertanian masih dikuasai pedagang besar. Nah, kira-kira ini untuk nomor 9 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke. Jawaban yang tepat di sini menurut versi saya yaitu C, yaitu jenis tanaman pertanian masih dipengaruhi musim. Nah, di sini penjelasannya sama dengan penjelasan yang soal di atas. Hambatan pengembangan agrikultural di Indonesia adalah yang pertama di sini ada skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil, keterbatasan modal, teknologi yang sederhana dipengaruhi oleh musim, keterbatasan ketenaga kerjaan, berikutnya akses terhadap kredit teknologi dan pasar yang rendah. Berikutnya di sini pasar hasil pertanian dikuasai pasar besar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Eco farming merupakan salah satu strategi pembangunan agrikultur di Indonesia. Dampak positif pengembangan eco farming bagi lahan pertanian adalah A. Menambah zat hara lahan. Yang B. Mengurangi penggunaan lahan. Yang C. Meningkatkan kesuburan tanah. Yang D. Mengurangi pencemaran lahan. Nah, untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu mengurangi pencemaran lahan. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Uraian singkatnya di sini, eco farming adalah salah satu konsep
yang disebut-sebut sebagai bentuk budidaya pertanian atau strategi yang dibuat bertujuan sebagai peningkatan di sektor bagian pertanian supaya bisa terciptanya suasana yang ramah dan harmonis dengan lingkungan serta bersifat ekonomis dan bisa bermanfaat terutama berdampak bagi kesehatan penduduk. Nah, eco farming juga diharapkan bisa meningkatkan kearifan lokal yang tidak bisa terlepas dari daerah di Indonesia. Di sini juga dampak positif pengembangan eco farming bagi lahan pertanian adalah mengurangi yang namanya pencemaran lahan. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Apabila ada hal-hal yang perlu diberi saran atau diberi kritik, dipersilakan. Sekali lagi mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.